Sebab kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami temukan di dalam Engkau Yesus. Setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mujizat-Mu kami alami sekarang ini, di saat kami datang menyembah Engkau dan bersama-sama kami nyatakan. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup ini. Engkau sudah melakukan segalanya hanya untuk kami manusia ini. Dan saat ini juga kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami beroleh firman kebenaran yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap dan kami menyambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk bisa memuji, menyembah Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita ada hanya karena kemurahan Tuhan. Dalam tema tahunan yang kita peroleh yaitu Yesus sanggup merubah segalanya. Jesus changes everything. Merubah dari yang kurang baik menjadi baik. Dari yang baik menjadi lebih baik. Nah, perubahan inilah yang Tuhan rindukan dan juga kita rindukan. Perubahan-perubahan yang kita harapkan, baik dalam segi ekonomi, dalam segala hal jasmani, teristimewa juga rohani. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9. Ibrani pasal 6 ayat 9. Tolong kalau masih ada yang main HP atau masih itu di silent dulu biar nggak mengganggu. Ya. Ibrani 6 ayat 9 katakan demikian. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Peristiwa ini di dalam perikop itu mengatakan bahwa ada sesuatu perubahan yang Tuhan rindukan dan perubahan yang juga kita rindukan, yaitu sesuatu yang sudah baik tapi dikatakan lebih baik lagi, yaitu apa? Mengandung tentang keselamatan.
Dalam peristiwa ini, dalam ayat ini, maka nanti kita bisa pelajari bersama, kita melihat bersama, bahwa dalam perikop itu maka ada satu contoh di mana Bapak orang segala orang yang percaya, segala orang yang beriman, yaitu Abraham. Abraham juga dikatakan, nanti kita baca dalam Kejadian, Abraham juga rindu ingin mengalami perubahan dari yang sudah baik, maka dikatakan yang lebih baik lagi. Maka Ibrani penulisnya ini masih simpang siur, tapi ada yang mengatakan dari penyelidik firman, ini penulisnya adalah Paulus, ya, walaupun nggak jelas siapa penulis sesungguhnya. Tapi saya yakin juga ini dari Paulus karena versi tulisannya, versi bahasanya sama seperti Paulus tulis dalam surat-suratnya. Nah, dalam Ibrani ini dikatakan ada satu perubahan dari yang baik menuju yang lebih baik, yaitu mengarah pada keselamatan. Nah, kita melihat contoh dalam Abraham yang kita percayai juga bahwa iman Abraham ini sudah teruji. Dan dia layak disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Lantas apa yang didapatkan dari peristiwa Kejadian, lantas dikutip kembali dalam Ibrani ini? Tapi tolong perhatikan ayat ini terlebih dahulu sebelum saya bahas dari Kejadian, lantas kembali lagi pada Ibrani ini. Kalimat ini diawali dengan kalimat kata tetapi. Ya, tetapi ini berarti ada dua kemungkinan, dua ya atau tidak. Ya, nanti saya uraikan. Kita melihat Kejadian ini. Sekali lagi ayat ini menunjukkan perubahan yang terjadi dari hal yang baik menuju menjadi lebih baik, dari hal yang jasmani menuju kepada yang lebih rohani, dari hal yang fana menuju kepada keselamatan. Nah, Abraham sebagai contohnya, maka kita buka sekarang dalam Kejadian 22. Kejadian 22, peristiwanya itu adalah Abraham ketika diuji, ketika satu saat Abraham ini menerima firman dan Allah berfirman kepadanya. Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Hal ini berat, saudara. Karena apa? Karena Allah yang sudah berjanji kepada Abraham, dan Abraham diberikan janji ini, Abraham bisa menikmati walaupun dalam periode yang cukup panjang, lama. Abraham menerima janji pada usia 100 tahun, di mana hal ini tidak mungkin bagi Sarah istrinya untuk melahirkan. Jadi dengan kata lain, janji yang didapatkan, berkat yang didapatkan yang luar biasa ini merupakan, boleh dikatakan, satu-satunya itu loh. Kalau orang Jawa ngomong bondo urip, satu-satunya anak tunggal. Walaupun ada Ismail, tapi Ismail Allah mengatakan bukan dari dia keturunanmu. Yang dikatakan keturunanmu adalah dari Ishak.
sebagai anak perjanjian. Dan Abraham menerima ini janji. Abraham menikmati janji Allah ini. Dan ketika Allah berfirman, bawaan anak ini untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Wah, sebagai manusia berat. Sebagai manusia sangat tertekan jiwanya ini. Gimana ini anak satu-satunya? Apa ini? Selayang pandang apa? Nah, itu saudara tahu itu ya. Satu-satunya ini diminta. Kalau kita secara manusia pada saat itu atau sekarang ini diminta satu-satunya menjadi harapanmu, wah kita mikir. Abraham juga diberi kesempatan ketika firman-Nya berkata, ambilen anakmu yang tunggal itu. Kalau saudara baca di dalam ayat yang keempat benar. Iya, pada keempat. Ketika pada hari yang ketiga, berarti udah jalan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, disuruh mikir, disuruh melihat apakah Abraham ini istilahnya berani tidak bertindak. Hari yang ketiga itu. Maka dikatakan, maka Abraham pada hari ketiga dia melihat tempat itu dari jauh. Perbukitan, yaitu dikatakan Bukit Moria. Jauh ke tempat yang lebih tinggi. Dan ketika menerima istilahnya ujian ini, tantangan ini, Abraham tidak banyak ngomong. Istilahnya gini, saudara, mau tidak engkau tak uji untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi? Abraham ditanya seperti itu. Mau enggak engkau membawa anakmu ke tempat yang lebih tinggi? Loh, ini berkat Tuhan kok diminta lagi? Loh, ini janji-janji Tuhan yang sudah dinyatakan dan sudah diberikan kok diminta lagi? Karena sekali lagi kita baca tadi dalam Ibrani, engkau memiliki yang lebih baik. Abraham ingin mengejar ke sana, saudara. Maka ini kejadian sama Ibrani ini digabungkan gitu loh. Kenapa Paulus mengambil ayat ini dan menggabungkan dalam kejadian yang terjadi pada Abraham? Karena sekali lagi Abraham ingin mengalami perubahan yang luar biasa. Bukan hanya secara jasmani. Abraham sudah menerima janji ini. Kita baca Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Perhatikan ayat ini. Ia telah menerima janji itu. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tantangan diberikan pada Abraham. Mau enggak engkau mengalami yang lebih baik, yaitu keselamatan. Saudara dan saya satu saat nanti juga akan mengalami ujian seperti ini. Maukah engkau menerima yang lebih baik? Abraham dikatakan ia telah menerima janji. Janji itu berkat. Janji itu penyertaan Tuhan. Dikatakan Abraham sudah menerima. Tapi ketika Abraham mendengar firman Tuhan ini, maka Abraham ingin, aku mau lebih tinggi lagi. Aku mau yang lebih baik lagi. Aku mau lebih meningkat secara dewasa rohani. Bukan hanya jiwa yang sudah diisi lantas bukan hanya memikirkan daging, kedagingan,
kebutuhan manusia. Dikatakan ia telah menerima janji. Nah, dari ayat ini, dari Ibrani 6 ayat 9, bahkan dalam Kejadian 22, itu sangkut paut. Itu dikatakan bahwa ada ketika Allah berjanji, maka Allah juga bersumpah. Orang Kristen nggak boleh bersumpah, karena sumpah ini akan menyangkut pautkan yang lebih tinggi, yaitu menyangkut pautkan dengan Tuhan. Manusia hanya sebatas janji. Kalau orang Kristen, ya di atas yang ya. Kadang janji ini meleset. Kalau manusia, maka katakan janji gombal. Tapi tidak boleh bersumpah. Tapi kenapa Allah di sana dikatakan Kejadian 22 maupun Ibrani pasal 6, Allah mengucapkan janji dan mengucapkan sumpah? Saya melihat dalam Kamus Bahasa Indonesia tentang janji. Janji ini adalah perkataan yang harus ditepati, yang dimana dalam perkataan itu menyatakan kesanggupan, menyatakan kesediaan, menyatakan ada action, perbuatan, itu janji. Jadi kalau ada anak muda janji, wah aku ngasih kamu I love you, gombal, harus ada buktinya. Karena janji itu harus ada kenyataannya, ada action. Kesediaan berjanji berarti dia bersedia untuk melakukan apa yang dikatakan. Kesanggupan ketika janji berarti dia harus sanggup untuk menyatakan apa yang dikatakan. Nah, Allah berjanji kepada Abraham. Dia sanggup. Dia sedia untuk menolong. Dia punya kuasa. Dia ada action untuk memberikan segalanya. Itu janji Allah. Di mana semua janji itu nanti akan berhubungan dengan tubuh jasmani. Sekarang coba, Tuhan berkati, Tuhan. Janji Allah memberkati. Maka itu janji itu terjadi akan memenuhi untuk kebutuhan jasmani. Janji Allah menyertai juga berhubungan dengan jasmani. Tapi dalam perikop ini dan dalam Kejadian 22, Allah berjanji dan juga bersumpah. Abraham ketika ditanya dalam Kejadian 22, Abraham mengerti janji Tuhan, janji Allah tidak pernah meleset. Dan kita baca ini, ia telah menerima janji itu. Jadi janji Allah itu ya dan iya, ya dan amin. Tapi Abraham ingin lebih lagi. Maka ditulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17. Yang katakan ia telah menerima janji dan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Berkat yang luar biasa yang ia dapatkan. Maka Abraham aku ingin menanjak lagi. Aku ingin secara rohani, aku ingin menjadi lebih dewasa lagi. Ayat 18 coba. Ibrani 11, 18 dan nanti 19. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan berasal dari Ishak-lah yang akan disebut keturunanmu. Abraham ngerti loh, saudara. Janji Allah nggak pernah meleset. Dan janji Allah ditepati.
Abraham menerimanya. Dan ia tahu bahwa keturunannya dari Ishak, yang disebutkan sebagai keturunan. Namun Abraham pengen lebih dan lebih lagi. Maka di dalam ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham bukan hanya memikirkan cara jasmani, bukan memikirkan hanya tubuh ini saja, karena dia telah menerima ini baik, berkat-berkat janji Tuhan yang dia terima sungguh sangat baik. Tapi dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 9, memiliki yang lebih, yaitu keselamatan. Abraham mengejar ke sana. Maka ketika Allah berfirman bahwa anakmu, ketika Abraham bawa Ishak naik ke Gunung Moria, bawa kayu buat bakar, lantas berjalan mereka. Maka sang anak ini, si Ishak ini bertanya, hampir sampai, lantas Ishak bertanya, "Bapak, kita membawa kayu untuk membakar korban bakaran, tapi yang dibakar apa? Dombanya mana atau lembunya mana?" Kalau saudara ditanya seperti itu, enggak tegel ngomong. Soalnya apa? Abraham tahu yang dikorbankan yo kowe iku. Kamu yang dikorbankan. Ketika Abraham ditanya seperti itu, dia mau ngomong apa ini? Enggak tegel, saudara. Karena anaknya sendiri yang bakal dikorbankan. Tapi karena Abraham ingin meningkat imannya, ingin meningkat menjadi lebih baik, jawabannya beda. Kejadian 22 di dalam ayat yang ke-8. Ini jawaban orang yang punya iman yang luar biasa. Ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Kalau saudara baca ayat ini aneh, saudara. Jawaban Abraham ini aneh. Dikatakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi siapa? Bagi dia lagi. Dari sini kita melihat bahwa Abraham ini benar-benar imannya yang diuji, yang nanti keluar benar nyata, mengalami pertumbuhan yang luar biasa, menjadi dewasa. Dia mengerti berkat yang dialami, janji-janji berkat semua sudah dialami luar biasa. Kalau saudara baca ayat-ayat cerita sejarah Abraham kaya, diberkati luar biasa. Itu secara tubuh, jasmani. Tapi Abraham ingin mengejar yang lebih lagi, yaitu keselamatan. Maka Ibrani 11 ayat 19 mengatakan, karena ia berpikir bahwa nanti kalau Ishak dipersembahkan sekalipun mati, dia hidup. Coba tampilkan Ibrani 11 19. Ini Abraham yang memiliki iman untuk menuju ke sana. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wow, sudut pandang Abraham. Dia ingin mengalami perubahan yang luar biasa. Bukan hanya memikirkan tubuh jasmani lantas berhenti. Banyakan orang-orang itu hanya memikirkan berkati Tuhan, jaga lindungi semua yang berhubungan dengan tubuh jasmani. Enggak salah loh, enggak salah.
Tuhan juga merindukan anak-anaknya ini diberkati, dilindungi, dijagai, ya, mendapatkan kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, semuanya. Tuhan merindukan seperti itu. Tapi tidak berhenti sampai hanya jasmani. Maka tadi kita baca Ibrani 6 ayat 9. Yang lebih baik, yang menuju keselamatan, sesuatu yang dirindukan. Lantas Abraham ketika mengalami ujian ini, dia menyadari, wow, ada sesuatu yang lebih baik ternyata. Ada sesuatu yang istimewa ternyata. Yang melebihi dari janji. Bukan berarti lantas janji Allah itu kecil. Enggak. Abraham ingin melewati janji Allah. Ingin lebih tinggi lagi. Perubahan yang terjadi dalam hidupnya, aku pengen lebih baik lagi. Kalau kita juga sebagai manusia ingin merindukan Tuhan berkati baik, saudara. Tapi yang Tuhan rindukan lebih baik lagi, ayo kejar. Abraham diberkati, ya. Tapi Abraham ketika menikmati semua secara daging tubuh ini, Abraham ingin keselamatan. Maka Abraham ketika mempersembahkan Ishak sebagai korban, walaupun nanti Allah menyediakan di sini, Abraham bisa mengucap syukur. Allahku menyediakan segalanya. Maka Abraham mengatakan di dalam ayat yang ke-14, Kejadian 22:14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Disediakan apa? Bukan syarat jasmani saja, tapi berbicara tentang keselamatan. Makanya Paulus dalam Ibrani menulis dalam Ibrani 11. Karena imannya Abraham, maka dia percaya bahwa nanti ada satu keselamatan kehidupan. Anaknya mati, enggak apa-apa, pasti hidup lagi. Ini yang dikejar. Ini yang lebih baik, dikatakan Ibrani 6 ayat 9. Abraham melakukan ini dan melakukan pengorbanan. Maka ketika hal ini terjadi, Allah melihat Abraham ini sudah melampaui dari janji. Berarti ya saudara ya, bedanya ya. Kalau saudaranya berdoa, Tuhan berkati, itu cuma janji Allah. Berani enggak melampaui dari janji ini? Lebih tinggi dari janji ini. Abraham melampaui, mengejar dari janjinya ini. Karena dia katakan Abraham sudah menerima janji. Abraham tidak mau hanya menerima janji-janji lagi. Lebih tinggi. Pengorbanan. Supaya apa? Ada sumpah. Waduh, sumpah kalau dalam bahasa Indonesia, dalam kamus, mengandung konsekuensi. Sumpah ini mengandung konsekuensi, istilahnya mempertaruhkan segalanya. Mempertaruhkan nyawa, jiwa, itu sumpah. Melebihi dari janji.
Nah, kenapa Abraham dikatakan engkau melebihi dari janjiku? Bukan melebihi, bukan berarti melanggar, bukan. Engkau orang istimewa. Kau sudah melewati level dalam hal ini. Maka dalam Kejadian 22, di dalam ayat yang ke-16, ayat 16, Kejadian 22 ayat 16. Nanti ditulis juga dalam Ibrani, disetir sama Paulus, ditulis dalam Ibrani. Katanya, Allah berkata ini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena apa? Karena engkau telah berbuat demikian. Karena apa? Yang berani melewati janji Allah ini, yang tidak memikirkan hanya daging jasmani. Tapi Abraham berani melampaui dan katakan, engkau telah berbuat demikian. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Menyerahkan segalanya, menyerahkan janji ini. Tidak hanya memikirkan janji berkat, janji keselamatan, janji apa semua, dilindungi. Abraham tahu ada sesuatu yang lebih baik. Aku harus melampaui hal ini. Dan Abraham berhasil. Maka Allah bukan hanya berjanji. Katakan, aku bersumpah sekarang. Sampaikah kita ke sana? Apakah kita hanya menunggu janji Allah yang sudah baik? Yang nanti janji ini akan berhubungan dengan daging jasmani saja. Maukah kita melampauinya, mengalami perubahan dan lebih tinggi lagi? Ibrani 6 ayat 9. Ketika Paulus menulis ini, dia tahu jemaat yang ingin bertumbuh, ingin mengejar tentang keselamatan, katakan, aku tahu engkau memiliki yang lebih baik, yaitu keselamatan. Dan Abraham mengejar sampai ke sana. Ketika Allah bersumpah demi dirinya sendiri, gak ada yang lebih tinggi lagi. Maka berkat itu otomatis mengalir. Coba ayat berapa ini? 20-nya berarti ya. Ayat 15-nya ya. Ini berjanji, Allah bersumpah. Ayat yang setelah ayat ini. Ayat 17 ya. Ayat 17. Maka aku akan apa? Nggak usah ngomong tentang berkat, nggak usah mentak istilahnya. Abraham sudah melewati. Maka Allah sendiri mengatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, maka firman Tuhan mengatakan keturunanmu seperti pasir di laut dan seperti bintang-bintang di langit. Tapi ketika Allah sudah bersumpah dan janji ini diberikan, maka dibalik. Keturunanmu seperti apa? Bintang. Balik. Karena kemuliaan yang sudah disediakan. Keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Seperti pasir. Nah, berbicara bintang dan pasir, berhubungan di dalam Ibrani 6 ayat 9. Coba tampilkan Ibrani 6 ayat 9. Kalimat pertamanya apa? Tetapi. Mau jadi bintang atau jadi pasir? Mau tetap mengejar hal-hal yang jasmani saja? Aku pengen menerima janji-janjinya saja? Tidak mengejar yang tentang keselamatan? Tidak mengejar tentang jiwa ini?
yaitu menjangkau pengharapan yang di depan. Tapi Abraham sebagai contoh, dia pengen mengejar yang lebih lagi. Maka di situ juga dikatakan dalam Ibrani 6 ayat yang ke-13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Lompat ayat yang ke-17. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Bagi mereka yang berhak menerima janji itu, bagi saudara dan saya yang berhak menerima janji, maka ditingkatkan, maka Allah bersumpah. Dengan kata lain, janji menuju pada sumpah. Jasmani menuju kepada keselamatan. Allah bersumpah juga berbicara tentang tempat yang dituju. Ibrani 4 ayat yang kedua. Coba tampilkan. Ibrani 4 ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Selanjutnya, ayat selanjutnya. Sebab itu, yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Maksudnya apa? Ayat 2 mengatakan, saudara dan saya menerima firman pemberitaan, di mana firman itu menuntut, mengajak kita untuk menjadi lebih tinggi lagi. Bukan hanya memikirkan syarat jasmani saja, tapi memikirkan lebih dari itu, yaitu keselamatan. Maka ketika ada orang-orang yang tidak mau, maka tadi ayat 9 mengatakan, tetapi ada dua kemungkinan. Orang yang mau bertumbuh imannya, ya, katakan bertumbuh bersama-sama oleh iman, maka mereka menerima pengharapan itu. Kalau mereka nggak mau bertumbuh, hanya menjaga jasmani saja, berhenti. Contoh yang baik Abraham ini. Perikop ini juga menyangkut Abraham. Di situ dikatakan Allah berjanji dan bersumpah kepada Abraham. Tapi ada orang-orang yang tidak mau. Dikatakan ini tidak bertumbuh. Ada juga orang yang tidak mau sungguh-sungguh. Ibrani pasal 6 ayat yang 11.
Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing pribadi lepas pribadi menunjukkan apa? Kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapanmu itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sungguh-sungguh, saudara. Sekali lagi bukan hanya sebagai orang Kristen biasa, tetapi memiliki iman yang bertumbuh seperti Abraham, bahkan katakan sungguh-sungguh. Supaya apa? Pengharapanmu itu milik pasti. Kalau enggak, ya enggak tidak menjadi milik pasti. Makanya waktu saya baca ayat 9 kok aneh, ono kalimat tetapi nih yo. Karena ada orang yang mau dan ada orang yang tidak mau. Kita mau lihat dalam ayat selanjutnya nanti. Sekali lagi berbicara tentang janji dan sumpah Allah. Di mana Abraham juga melakukan dan Allah bersumpah di hadapan Abraham. Karena Allah melihat ada korban yang terjadi. Sumpah di dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan mengandung konsekuensi. Ketika Allah bersumpah, yang sumpah ini mengarah pada pengharapan, di mana sumpah ini nanti mengarahkan kepada keselamatan, maka ketika Allah bersumpah pun ada konsekuensinya. Ada sesuatu yang harus dibayar. Dan Allah mengerjakan. Dalam perikop Ibrani 6, maka di dalam ayat yang ke-20, dapat tampilkan Ibrani 6 ayat 20. Ini bukti dari sumpah. Allah bersumpah, maka ada konsekuensinya. Harus ada korban yang dikerjakan. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Dia yang sebagai korban. Konsekuensi. Kenapa? Karena sumpah Allah ini mengandung tentang keselamatan. Sumpah Allah ini mengandung tentang pengharapan. Kalau janji jasmani, maka yang katakan dua-duanya ini di mana kalau ayat 17 ayat 18 ya. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Baik janji maupun sumpah sudah dilakukan oleh Allah untuk kita semua. Tapi kebanyakan manusia hanya mengejar hanya sampai janji. Sekali lagi janji baik. Tapi untuk yang lebih baik, manusia kadang nggak mau ngejar situ. Dan ayat ini mengatakan, ayo kejar. Pengharapan yang pasti itu kejar. Sungguh-sungguh mau bertumbuh. Janji Allah dan sumpah Allah tidak mungkin meleset. Di sini juga dijelaskan tentang janji dan sumpah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan. Perlindungan ini berbicara tentang apa? Ya, tentang janji. Tuhan lindungi aku, Tuhan berkati aku. Tentang janji. Kebanyakan manusia hanya mencari perlindungannya. Tapi ayat mengatakan bukan hanya perlindungannya, lebih daripada itu. Supaya apa? Beroleh dorongan yang kuat untuk kita bertumbuh, untuk kita maju, mengejar, untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kalau manusianya mengejar, hanya menjangkau sampai jasmani saja, pengorbanan Yesus gak berguna.
Tapi kita baca ayat 9 tadi. Aku tahu jemaat Adi Taman pun juga memiliki yang lebih baik. Yaitu apa? Keselamatan. Terus kerjakan keselamatan. Kejar, dikatakan terus bertumbuh dan sungguh-sungguh. Enggak main-main. Terus mengejar sebagai penurut-penurut iman, sabar, sungguh-sungguh. Maka kita juga bisa mengatakan dalam ayat yang Abraham katakan. Pakai terakhir Kejadian 22 dan 14. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kalau engkau nggak mau naik sampai ke atas, tidak disediakan. Kalau Abraham tidak mau membawa Ishak naik ke atas, tidak menerima sumpah Tuhan. Kalau Abraham tetap di bawah, mempertahankan berkat yang dia terima. Kalau dia di bawah hanya mempertahankan janji berkat-berkat yang dialami, nggak naik, nggak menerima sumpah keselamatan. Sama seperti kita. Kalau saudara dan saya misalkan hanya mengharapkan janjinya hanya di bawah, tidak mau berubah tadi dikatakan, tidak mau sungguh-sungguh, nggak mau naik nanjak, ayat ini nggak berlaku. Tapi ayat ini katakan di atas gunung Tuhan akan disediakan pengharapan yang pasti, ya, keselamatan. Saya tutup kembali di dalam ayat yang 9 aja. Ibrani 6 ayat 9. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin, saya juga yakin, bahwa kamu, bahwa saudara-saudara, memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Berkat kita alami, tapi selebihnya lagi keselamatan yang kita kejar, pengharapan yang pasti. Bila kita juga sama seperti ini, bukan hanya sebagai orang Kristen biasa, tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang mau bertumbuh, orang Kristen yang benar-benar, maka engkau memiliki sesuatu yang lebih baik, yaitu mengandung keselamatan, pengharapan yang pasti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau bukan hanya menyediakan janji-janji secara jasmani yang kami boleh nikmati dalam kehidupan ini, tapi Engkau terus mengajak pada kami semua untuk menikmati dan mengalami, merasakan dan memiliki pengharapan itu, memiliki keselamatan itu. Ajar kami Tuhan untuk mau bertumbuh. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh lagi, sehingga kami benar-benar bisa memiliki sesuatu yang lebih baik, yaitu keselamatan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman ini terus melalui Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami. Kau berkati setiap telinga yang mendengar, untuk kami dapat melakukannya. Tapi terlebih daripada itu kami merindukan yang lebih baik lagi.
yaitu keselamatan, pengharapan yang pasti, hanya berada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar juga kami akan berpisah pulang. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh yang masih kurang sehat. Dimanapun mereka berada, kami percaya tangan-Mu terulur untuk dia. Tangan-Mu terulur untuk mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka darah-Mu yang sudah tercurah untuk kami sanggup merubah segalanya, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-Mu terjadi. Maka saat ini juga Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berserah kepadamu, dan Kau turun tangan untuk memberkati, menjaga, melindungi kami. Maka sekarang sidang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah, dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, dan terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kita semua, selalu menjagai, melindungi, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Oh, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus segalanya bagiku, Tuhan dan Raja. Oh, Tuhan dan Rajaku. Sayang-Mu melimpah di dalam
mujizat-Mu.